Halo teman-teman di Munchen. Halo, halo. Ada Arif bisa menyapa tamu kita? Halo, halo. Saya Ya. Arif. Baru pertama kali ini diundang dalam acaranya Makar. Entah apa itu Bukan. artinya. Namanya Makar DJ. Lu Wih, jelasin, Vel. mantap. Katanya apa, Mal? Manya kan dari lu, Kak. Karya kan inisial nama gua. Jadi ya gitu lah. DJ-nya apa Iya. di luar jaringan ya? Marvel Fu and Kemal Atala Rahman dalam jaringan. Wih, mantap, mantap. Ini program baru nih. Program Ya. baru dong. Ini episode Interview kedua. gimana interview? Masih jalan interview? Masih ada. Tenang, tenang. Jadi Gila ini ini emang Vel. ya, ini program aku sama Kemal. Cuman kita kalau buat belum tentu diupload karena kadang tidak aman, Oke. tidak layak Iya. tayang, jadi kadang nggak diupload. Yang Jadi bisa terlalu jadi bahaya, kita masih obrolan sayang kita yang hidup sekarang kita. juga bisa jadi nggak tayang. Bisa jadi kalau terlalu edgy atau gimana. Iya, masalahnya Rif yang terakhir kita ngomongin yang fiksi, kita nyamain sama Vader anjir. Waduh. Gue bayangin bisa jadi penistaan gue menyamakan presiden dengan Darth Vader anjir. Ya, Tapi pertanyaannya, gue bisa ngomong kasar juga di forum kalian ini. Oh, bisa. Misalnya boleh kata-kata banget. yang kasar gitu atau gimana. Paling disensor nanti kalau terlalu kasar Kasar, ya? atau apa namanya, bertentangan dengan UU ITE atau sebagainya gitu. Oke. Ya. Pokoknya Oke. gitu dah. Ini Yap. buat kalian yang nggak tahu, ini kan buat para pirsawan yang menonton di YouTube, ini kalau ada kayak gini bukan berantem ya, ini gara-gara kecelakaan kerja sedikit kena minyak di dapur. Iya, Waktu kita kerja di semua lagi McD, masak. McDrive rame banget kan, masak chili cheese, jatuh, minyaknya nyeprot semua. Udah. Wah, langsung jadi hitam dong ya. Langsung Sinanya hilang, bengkak sinanya malah, hilang. langsung bengkak. Langsung bengkak malah ini. Sengaja gua. Ya gitulah. Saya tidak berbakat dalam hal goreng-menggoreng, apalagi Oke, menggoreng oke. isu. Wah, Mantap tidak dong. berbakat sama sekali. Jadi gini nih. Karena Anda bukan buzzer. Iya, ya. Ayo, daripada kita basa-basi terus, kita mulai nih podcast kita kali ini bersama Arif Taufikudin, mahasiswa dari TU Munchen, bukan ya? Dari Hochschule Munchen. Hochschule Munchen, ya. Jurusan Tourism Management. Exactly, benar. Iya, jadi kita bakal ngomongin wisata gelap nih. Wih, aman nih. Wisata Soalnya wisata gelap itu banyak. Iya, tapi wisata gelapnya nggak ada haram-haramnya, tenang. Jadi kita bakal bahas wisata gelap di penjara. Ya, coba dijelaskan itu di TU wisata gelap di penjara ya. Ngapain jadi aja. gini nih, aku punya ide nih. Sektor pariwisata ini kan apa ya? Paling terdampak di masa corona ini. Jadi hotel itu nggak laku, transportasi nggak laku, restoran pada tutup. Makanya asumsinya atau logika gobloknya bahwa sektor ini yang bisa rebound paling fenomenal lah. Kurang lebih seperti itu. Berarti bakal pandemi recover paling cepat ya di antara sektor yang lainnya pastinya kan? Mungkin bukan paling cepat, tapi mungkin paling paling menanjak gitu, yang paling bisa rebound gede-gedean gitu. Aku nggak tahu kalau cepat atau enggak, aku nggak begitu paham ekonomi, tapi kurang lebih logikanya kan seperti itu kan. Orang-orang udah pada menahan tidak berpergian. Emang nggak boleh sih, emang mobilitasnya kan menurun banget nih. Kalau nanti pandemi ini udah berakhir, mobilitas kita bakal meningkat gede-gedean. Dan orang-orang pasti udah kangen tuh, ke pantai lah, ke hotel lah. Makanya kita saat ini mau ngomongin pariwisata, karena ini adalah waktu yang paling tepat nih ngomongin wisata. Tapi ide bisnis ini out of the box banget nih.
Bahkan mungkin bisa dibilang no box karena belum ada di Belum Indonesia. ada ini ya, belum ada apanya tuh template-nya kayak gimana, belum Iya, ada sejarahnya di kayak gimana. Indonesia belum Aduh. ada nih. Jadi kita bakal ngomongin wisata gelap di penjara. Jadi kayak di mana itu yang di India itu, tadi aku share linknya itu di Iya, ya kotanya ya ini disebut lupa tadi namanya. ada linknya, jadi dia jalan di eh, Di mana, Kem? penjara namanya Tihar namanya. Iya Now di spend a day at Tihar Jail, experience prison life. Itu video YouTube sih lebih tepatnya. iya. Bener banget di Tihar. Itu udah sejak lama sih. Jadi di Tihar itu di penjara Tihar itu sebenarnya udah sejak 2016 atau sejak udah agak lama sih. Cuman sebelumnya itu tarifnya cuma 500 rupiah. Dan 500 rupiah itu cuman bisa dapet kamar doang, cuman ngerasain kamar doang, jadi cuman nginep di penjara doang. Tapi di 2019 dia bisa ada upgrade. Jadi bayarnya itu 2.000 rupiah. Tadi aku browsing. Rupiah atau apa ya? RS itu. Ya kurang lebih 2.000 seperti rupiah, itulah. Ya benar. Nah, terus dari upgrade tersebut apa yang mereka dapatkan setelahnya selain kamar itu? Pengalaman secara real life. Jadi benar-benar diperlakukan seperti narapidana pada umumnya. Apakah itu dicampur? Iya, dicampur. Jadi nggak dapat kasur, fasilitasnya itu tidur di sel dengan fasilitas sama seperti narapidana lainnya, yaitu tidur di lantai. Sedikit info juga, 1 rupiah itu kalau dikonvert ke rupiah 207 Indonesian Rp. Jadi coba tuh 2.000 kali 207 berapa tuh? 400.000 ya? Iya, 400.000 untuk pengalaman real life di penjara lah istilahnya. Murah sih itu sebenarnya. Cuma ya memang kayak itu pengalaman yang gini, kayak ketika kita ngomongin turisme itu kan banyak ya wilayahnya, misalnya kayak health tourism, smart tourism, terus kayak social tourism, ataupun mungkin juga kalau di Solo atau di Surabaya itu juga ada sex tourism sebagai contoh, ataupun kalau di Jerman itu di Jenerbahn gitu misalnya. Itu juga gini, kayak setiap bidang gitu itu kan mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu ya, dimana kayak social tourism mungkin yang paling gampangnya itu ya pariwisata, dimana kayak turisnya itu juga bisa melakukan bakti sosial, entah itu dari pembangunan sesuatu ataupun kayak mengajar dan lain-lain gitu. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh kalian itu kan lebih ke kayak mungkin experience tourism ya, aku ngelihatnya ya, yang mana itu memang kalau di Jerman tuh ada namanya apa ya, lupa aku namanya, Honpride apa gitu, pokoknya itu ada satu itu memang sama juga, dia juga menjual paket-paket yang experiences kayak gitu, entah misalnya kayak mereka kayak punya mesin gitu di mana kita bisa melayang gitu sebagai contoh di atas mesin tersebut. Nah, ide yang tadi kalian sampaikan itu kan benar-benar ke sesuatu yang baru yang mungkin kayak di dunia saja bisa dihitung jari gitu loh, yang bahkan kayak mungkin hanya di India, who knows gitu, kalau sebenarnya di negara lain juga ada gitu. Jadi apa namanya kayak itu tuh bakalan jadi ide yang sebenarnya sangat menarik, akan tetapi kayak itu juga tergantung dengan pasar yang ada di luar gitu loh. Sebagai contoh kayak mungkin gitu, sebagai contoh kayak saya yang mungkin nggak pernah masuk penjara gitu, ya amit juga nggak bakal pengen masuk penjara juga gitu. Pasti tertarik one day itu juga pengen tahu kayak kehidupan di penjara itu seperti apa, dari segi kebersihannya, aktivitasnya dan lain-lain. Jadi kayak menurutku sih ide seperti itu apa namanya sangat-sangat menarik. Akan tetapi kalau dari sisi turismenya berarti kita harus mencari pasarnya itu benar-benar, itu ibaratnya kalau produk itu kayak high tech produk, di mana kayak pasarnya belum ada dan kita harus menciptakan pasar itu sendiri. Cari pelanggan yang kira-kira experience junkie gitu nggak sih? Iya, itu pasti nyari orang-orang yang benar-benar kayak mungkin mereka udah apa namanya udah bosen dengan liburan yang biasa kayak ke pantai, gunung dan lain-lain. Sebagai contoh juga
apa yang dikeluarkan kayak dari SpaceX misalnya, mereka juga kan ingin menerbangkan turis itu ke luar angkasa gitu. Jadi sebenarnya ide-ide out of the box itu udah banyak banget gitu loh. Tinggal sekarang kita mencari kayak apa namanya kayak biaya mana yang paling efisien dan ibaratnya kayak sangat ramah ke kantong-kantong warga kita sendiri, khususnya Indonesia gitu, karena pasar kalau kita ngomong pasar luar negeri pasti kita bakal bisa gampang menentukan harganya, tapi kalau Indonesia kan lebih sulit ya. Makanya kayak di India aja tadi kan cuma berapa? 2.000 rupiah, di mana mungkin kayak itu untuk orang India juga untuk kalangan menengah ke bawah, kalau menengah ke bawah pasti lumayan banyak juga sih. Tapi buat ya kantong-kantong kita 400.000 untuk pengalaman kayak gitu ya oke lah. Untuk orang-orang experience junkie banget pengen nyari sesuatu yang baru gitu kan. Ya itu pasti, maksudnya kayak 400.000 ya, bayangin kayak lu bisa nginep di penjara, sekalipun kayak lu juga bisa sebenarnya nginep di penjara tanpa harus bayar gitu. Sebagai contoh kayak lu buat anarkis aja nih sekarang kayak nonjok polisi atau apa, mungkin kalau lu masih di bawah umur pasti kan mereka bakal menunggu orang tua lu kan, ya lu pasti biasanya itu banyak teman-teman gue dulu kayak di sekolah kayak gitu, itu yang banyak yang masuk sel itu cuma semalam doang. Ibaratnya kayak mereka benar-benar tidur di sel itu semalam sampai orang tuanya ngejemput gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya itu menarik. Nah, kembali lagi, sekarang seandainya kita ingin menciptakan bisnis tersebut gitu ya, pertanyaannya kita mau memilih sel yang seperti apa? Apakah yang tipikal suka miskin yang banyak hotel bintang 5-nya juga, atau mungkin sejenis kayak model-model Nusa Kambangan yang benar-benar kayak terisolasi gitu loh dari wilayah luar gitu loh. Maksudnya kayak suka miskin kan kita terkenal memang di situ juga tipikor juga salah satunya juga di sana, di mana kayak wah itu kamarnya juga banyak banget yang mewah gitu ataupun yang miskin juga banyak gitu, karena di situ juga banyak koruptor miskin, misalnya kepala desa yang menggunakan uang desa 1 miliar itu buat poya-poya keluarganya, padahal itu buat anggaran desa gitu, buat dana desa. Kalau aku sih mungkin kalau bisa milih, mungkin milih di Papua aja sih. Kenapa Papua? Maksudnya kayak kalau kita melihat tourism itu kan pasti kayak salah satu yang bikin mahal gitu, itu dari sisi historiknya. Nah sekarang pertanyaan, Papua punya historik tertentu nggak untuk penjara itu? Bukan masalah Papuanya, cuman katanya rumor ya di situ ada 57 tahanan politik nih katanya. Bukan rumor nggak sih, Fel? Udah rumornya seperti kan? Itu kata pemerintah itu gara-gara kriminal. Lagi diadilin nggak sih, Fel? Nggak rumor lagi kan? Nah itu nggak tahu tuh. Katanya tanpa peradilan, katanya versi pemerintah kriminal. Cuman kita tidak mau menanggapi secara serius ya, karena semua tanggapan kita ini kan hanya bercanda, semua omongan kita juga hanya bercanda. Atau mungkin mengacu sama omongannya Arif tadi, harus ada faktor historisnya, mungkin coba di daerah Bovendigul, itu dulu buat tahanan politik zaman Belanda kan, dulu Soekarno sempat ditahan di situ. Itu dekat perbatasan ke Papua Nugini mungkin, itu yang mengacu tadi. Ya, cuman di situ kan nggak ada tahanan lagi kan, bahkan jadi desa kan sekarang. Iya jadi desa, cuma ya itu faktor historisnya. Kalau dulu di Surabaya, Kalisosok masih ada turnya nggak turis? Nah itu dengar kan, gue kan kemarin juga stay di Surabaya kan, dimana gue juga ingin mencari gitu loh tourism Surabaya tuh ada apa aja nih. Salah satunya memang penjara Kalisosok tersebut. Jadi ini tuh dulu ibaratnya kayak penjara paling ganas lah di Jawa Timur. Salah satunya juga kalau nggak salah Soekarno pernah dipenjara di situ, kalau nggak salah ya setahu informasinya. Nah, jadi setelah Kalisosok itu udah terbengkalai, akhirnya banyaklah kayak anak-anak pang ataupun preman-preman yang nggak punya kediaman itu pada tidur di situ waktu itu, maksudnya kayak beberapa tahun ke belakang. Nah akhirnya karena pemerintah memikirkan bahwa ini juga aset negara dan itu juga ada historiknya, akhirnya si preman-preman tersebut dan anak pang tersebut akhirnya dikeluarin kan dari situ. Nah akan tetapi sayangnya sekarang itu benar-benar si penjara itu cuma kayak bangunan doang muter gitu, dan kayak nggak ada maksudnya kayak nggak ada permanfaatannya gitu lah, maksudnya kayak
kita sebagai turis juga nggak bisa masuk, kita cuma bisa dari muterin temboknya itu doang. Terus juga ya itu sayangnya itu kayak mungkin dari pemerintah sendiri juga atau Pemkot Surabaya mungkin di sini ya case-nya. Itu nggak ada ide untuk harusnya gimana gitu loh. Entah alasannya apakah karena historiknya atau mungkin karena mistisnya. Karena memang setahu mistisnya juga di situ itu beneran kenceng gitu. Oh iya, itu kan peninggalan Perang Dunia II tuh kan, waktu itu sempat masuk dunia lain gitu, orang nyari arwah korban penyiksaan tentara Jepang kan di Kalisosok ada. Iya benar-benar, iya makanya kayak bahkan kayak gue juga bertanya kan kayak ke orang-orang sekitar, Pak ini kalau di sini gimana Pak kalau malam? Wah Mas, wah dulu itu sering banget Mas, kayak orang-orang naik motor gitu, terus tiba-tiba diberhentiin sama orang, terus niat numpang, terus pas udah jalan lagi udah hilang Mas, atau biasanya banyak orang yang lewat itu dengar teriak-teriakan memang. Mungkin teriak-teriakan dari si korban-korban yang disiksa tersebut pada zaman Perang Dunia tersebut. Gitu, gue ngiranya. Jadi memang nilai historiknya kayak, wah itu dapat banget. Kalau lu bisa nginep di situ, wah itu berarti kayak pengalaman yang gak bakal lu lupain seumur hidup kemungkinan besar. Apalagi di Kalisosok gitu ya. Bentar nih, itu penjaranya masih ada nggak itu yang di Surabaya, di Kalisosok gitu? Masih ada, maksudnya bangunan, secara bangunan itu masih ada, Vel, tapi kita nggak ada akses masuk sama sekali, itu benar-benar udah ditutup oleh pemerintah. Enggak, masih sebagai penjara apa? Enggak, itu udah nggak berfungsi, bahkan sejak berfungsi. Tahun berapa itu kan udah nggak berfungsi. Nah makanya waktu itu yang nginep di situ itu orang-orang yang nggak punya kediaman kayak preman dan pang. Jadi mereka itu bukan di penjara, tapi karena mereka nggak punya kediaman, akhirnya mereka pada stay di tempat itu. Jadi biasanya orang kan nggak milih tinggal di penjara. Nah kalau mereka karena mereka nggak punya kediaman, itu malah milihnya tinggal di penjara tua tersebut. Lah, kan penjara kita itu kan katanya over kapasitas. Jadi kenapa itu nggak difungsiin? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan gitu. Makanya kayak ini aku bingung. Gini, kalau menurut gue penjara Kalisosok itu nggak mungkin bakal difungsikan secara normal lagi untuk penjara. Itu menurutku nggak mungkin karena Kenapa? Itu jatuhnya itu kayak tempat kayak tempat bersejarah ataupun yang menurutku malah lebih cocok itu menjadi museum gitu. Karena apa? Karena dari bangunannya yang udah tua, terus kayak sejarahnya di situ pasti kan lebih mahal dibandingkan kayak kalau kita harus mengurung orang di sana kayak what for gitu loh. Padahal kita masih punya banyak ruangan kosong di luar sana gitu. Jadi kayak menurutku sih, kalau dari sisiku sendiri sebagai mahasiswa tourism, gue malah lebih setuju kalau penjara ini jadikan museum atau at least kayak oke, mereka nggak membersihkan semuanya, tapi kayak yaudah tinggalin aja senatural mungkin supaya orang-orang tuh bisa tahu kayak ibaratnya kalau di Munchen, di Dachau gitu, di situ ada concentration camp. Ya udah buat kayak gitu aja, di mana kayak orang itu bisa masuk, bisa tahu mana ruang penyiksaannya dan sebagainya. Jadi kayak kota tua yang ada di Jakarta gitu. Ya, faktor historisnya itu kan mempertimbangkan itu juga kan, karena kan ada. Karena emang cocok sih jadi museum. Iya, menurut gue malah lebih cocok jadi museum dibandingkan kayak kita mengfungsikan penjara Kalisosok itu sebagai kayak sebagai ya penjara pada umumnya gitu. Maksudnya sayang kayak Nusa Kambangan aja masih bisa dibangun lebih banyak gitu. Tapi kan berarti orang-orang itu pada takut gitu loh karena angker, jadi orang-orang pada takut masuk penjara. Jadi kan supaya membuat orang itu jera gitu loh logikanya. Jadi malahan kalau dibuat sebagai museum atau sebagai tempat wisata yang tadi kita bicarakan bisa nginep di situ bakal nggak laku karena angker. Enggak. Kalau gue mikirnya Kalisosok ini bukan untuk menjadi salah satu penjara yang ingin kita buat sebagai tujuan wisata tersebut. Maksudnya wisata di sini yang prison tourism tadi, yang wisata gelap itu bukan. Jadi ini benar-benar kayak bidang yang berbeda. Kalau ini bidangnya lebih benar-benar untuk museum gitu. Nah, kalau kita ngomongin tadi yang penjara itu, mungkin lebih cocok sebagai contoh Nusa Kambangan atau kayak Sukamiskin gitu. Di mana Nusa Kambangan itu kan terpelosok yang mana kayak ya lu nggak bakal bisa mencoba untuk kabur dari penjara itu gitu loh. Mungkin kalau lu kabur dari situ, either lo mati dimakan hewan buas atau lu emang tenggelam karena nggak bisa berenang. Karena itu kan terus laut lepas ya kalau ke
ke bawah itu kan apa? Samudra Hindia kalau nggak salah kan? Iya, dan arusnya kan gede itu ya. Paling benang mati dimakan hiu gitu kan. Ya paling itu. Makanya kayak gini, kalau kita ngomongin historis, sebagai contoh di Kota Tua itu kan banyak ya bekas-bekas penjara gitu kan, yang apa namanya zaman dulu yang dimana kayak misalnya satu ruangan itu harusnya cukupnya buat 2 orang, itu diisi 20 orang, dimana kayak makan, boker, semuanya di situ gitu. Itu ruang kan ada bawahnya juga, Kota gitu. Tua, ruang bawahnya Fatahillah kan itu. Iya benar di bawahnya macam Batala. Nah, itu juga bisa dijadikan opsi ya kan. Tetapi memang pasti kalau kita ingin mencari pengalaman yang benar-benar pengalaman dalam sel, ya memang dimasukinya ke penjara-penjara yang pada umumnya. Mungkin saya nggak tahu sih. Maksudnya kayak gue sendiri di sini nggak tahu penjara mana yang paling ganas di Indonesia gitu. Selain daerah Nusa Kambangan, karena Nusa Kambangan itu benar-benar sentralnya salah satu apa namanya kayak teroris juga banyak di sana kan, setahu. Teroris, gembong narkoba dulu yang terkenal Bali 9 kan yang dieksekusi awal pemerintahannya Jokowi itu kan Nusa Kambangan semua itu. Ya benar. Sama dulu yang di Depok yang apa tuh mantan-mantan apa jihad Indonesia Timur yang di Depok itu juga bisa tuh kayak gitu yang waktu itu sempat pemberontakan lapas itu kan isinya kan teroris semua itu. Mungkin bisa kayak gitu. Mempertimbangkan juga kayak tadi bilang maunya buat efek jerak gitu kan. Ya misalnya gini, kayak sekarang kita mau mendefinisikan pasar bisnis tersebut gitu sebagai contoh ya. Mungkin orang-orang yang suka ngaji mungkin pengen tuh masuk penjaranya yang teroris gitu, kali aja mereka bisa sambil belajar agama gitu di dalamnya. Ini agak brutal sih. Ini agak brutal tapi kan bisa jadi gitu. Terus misalnya kayak lu yang suka narkoba gitu, misalnya kayak suka ngeganja, kali aja ada di situ yang penjara untuk khusus belajar ganja, kali aja lu bisa belajar di situ. Jadi tujuannya nggak cuma nginep, tapi lu benar-benar belajar juga gitu di situ. Ya kan harus ada pengawasan juga kan. Cuman menurutku ini suatu ide yang bagus gitu loh. Entah itu bisa diaplikasikan atau tidak di Nusa Kambangan atau mungkin di tempat lain, itu masalah belakangan. Cuman menurutku ide ini adalah suatu ide yang menarik, itu poinnya. Menurutmu gimana tuh? Kalau menurutku ini ide yang paling out of the box tapi masih realistis. Nah, sekarang kalau memang kita ingin gitu ya, benar-benar kita ingin menjadikan ini sebagai tourism. Hal pertama kalau kita ngomongin teknis, paling susah itu pasti kan perizinannya, di mana kayak memang apalagi masuk Nusa Kambangan, itu nggak setiap orang bisa masuk sana soalnya. Penjara Nusa Kambangan itu satu. Terus kedua juga, nanti kayak teknisnya seperti apa. Seandainya tiba-tiba nih, orang yang turis tersebut masuk penjara itu dibunuh, sama penjara yang lain gimana gitu. Maksudnya kayak asuransinya tinggi juga kan, otomatis kan. Terus ya kan harus ada pengawasan juga lah, nggak tiba-tiba langsung kayak gini, gitu. Kayak pengawasan pasti ada, Vel. Akan tetapi kan gini, ketika kita udah mengirimkan turis tersebut ke penjara tersebut, otomatis kan itu menjadi otoritasinya pengurus penjara tersebut kan, berarti itu udah di luar kita gitu. Maksudnya kayak kita bisa bekerja sama tapi kan itu di luar kontrol kita. Mungkin polisi mengontrol, let's say gitu ya, tapi kalau 3 jam misalnya nggak ada polisi di situ, itu orang bisa mati tuh, dibunuh itu di situ. Gue yakin gitu. Maksudnya kayak itu resiko yang harus kita pikirkan ketika kita membuat bisnis. Itu realistis, menarik, akan tetapi apakah kira-kira ada orang normal yang mungkin kayak mereka pengen mencoba pengalaman ini, mereka siap gitu loh dengan resiko-resiko yang terkecuali kita menjamin mereka bakal hidup setelah keluar dari penjara, ya baru harusnya sih aman-aman aja. Iyalah, kita sebagai apa ya, yang punya model bisnis ini, sebagai kita yang bikin emang harus bertanggung jawab, nggak bisa terus main lepas aja gitu. Jadi kita tetap harus mengurusin, ibaratnya kita travel agent-nya lah. Jadi benar. Kalau kita cuman naruh mereka di penjara terus kita nggak ngapa-ngapain, ya buat apa mereka bayar kita gitu loh. Exactly. Cuma ya kembali lagi, berarti kita memang harus mempunyai izin yang benar-benar sangat susah gitu, apalagi di situasi yang maksudnya di Indonesia juga nggak gampang kan buat izin bisnis kan itu. Ini positif, kayak pemerintah pasti kasih izin. Ini kan positif harusnya, banget.
Iya. Harusnya, akan tetapi juga ada sisi lain misalnya pemerintah nggak mau juga bahwa situasi penjara di Indonesia itu saking parahnya seperti itu gitu loh. Misalnya kayak let's say kita mau book gitu ya kamar gini. Kalau saya mikirin ke teknis nih ya, itu kan pasti kayak misalnya kamar. Jadi setiap turis itu kan bisa memilih kamarnya kan. Misalnya kamar korupsi, kamar apa maling ayam dan sebagainya gitu. Nah, misalnya di situ kapasitasnya 20 orang, tapi kalau yang kita ketahui dari praktik di lapangan, itu penjara yang isinya harusnya 20 orang, kan isinya 40 orang gitu. Makanya kayak mungkin seandainya kita mendapatkan izin, mungkin concern pemerintah ataupun kita mau ingin bertanya izin tersebut, mungkin pemerintah juga bakal memikirkan seperti itu, apakah nanti rahasia yang mereka selama ini tutupi itu bakal terbuka atau aman, atau mereka menyiapkan satu kamar khusus hanya untuk program tersebut. Itu juga apa tuh rahasia yang ditutupin emang apa nih? Cuma ini kan ini kan udah terkenal nih bahwa penjara-penjara di negara-negara Asia Tenggara, ya, termasuk Indonesia juga, kan overload, iya. Itu rahasianya yang mereka tutupin overload kan? Iya. Karena kalau yang overload waktu itu sempat diprotes sama Amnesty International kan soal kondisi Nusa Kambangan. Kok penjara se-overload ini gitu kan, yang harusnya 20 isinya jadi 30, 35 satu penjara gitu kan. Waktu itu kan sempat di-highlight. Ya, jadi makanya kayak ya. Makanya kayak selama ini dulu pemerintah kan memang overload. Sebagai contoh kayak ya kan belum lama juga kan ada skandal baru kan dari menteri terbaik kita Pak Yas itu. Pak Yas. Terus itu kan ibaratnya kan ada juga yang videonya Mata Najwa kalau nggak salah yang dia upload itu kan salah satunya memang mayoritas penjara di Indonesia itu kan overload, di mana makanya alasannya orang-orang ataupun kayak para napi yang memenuhi kriteria kan akhirnya juga dibebaskan kan, sekalipun ada yang goblok tuh, jadi baru dibebasin dia jualan narkoba lagi atau apa gitu. Itu masuk lagi berbuat lagi kan, tolol banget anjing gimana. Iya, itu maling motor lagi kan, ada tuh jualan narkoba lagi lah. Jualan narkoba setahu gue itu goblok banget. Jualan lagi anjing baru keluar. Menurutku emang harus dibebasin sih. Ada berapa sih kemarin tuh ada berita, coba dibacain Mal, ada berapa ribu tuh, 36.000 kalau nggak salah. Iya, 36.000 terakhir gue baca segitu. Sampai 40.000 kan tadinya kan. Iya. Emang berarti benar, emang harus dibebasin demi sila kedua, demi menegakkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi menurut kalian untuk kayak mengaplikasikan sila kedua itu harus mengeluarkan para napi tersebut gitu loh, karena mungkin di dalamnya nggak manusiawi. Bagaimana? Kenapa kalian bisa berpikir? Buat gue sih enggak. Buat saya iya. Coba Kebal dulu dah. Karena kayak gini loh, beberapa napi ini kan, coba, kemarin kan alasannya bukan itu aja gitu. Untuk ini sila kedua loh ya. Kita bilang kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Kan salah satu alasan teknis kemarin mau dilepasin apa? Untuk menghambat penyebaran COVID-19 gitu kan. Lu bayangin kalau misalkan itu orang ada yang positif terus disebarkan keluar, dia menyebarkan ke orang lain, itu sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab nggak? Dia menyebarkan gitu. Gini. Kenapa menurut gue kayak gue juga salah satu sebenarnya kayak itu nggak ada hubungannya dengan sila kedua. Ini menurut gue juga ya, Vel. Ini kita argumen yang nggak dulu nih. Karena apa? Karena COVID-19 itu kan sistemnya apa penyebarannya itu kan modelnya transfer, di mana kayak orang dari luar masuk baru transfer. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya di penjara itu nggak ada orang yang keluar sama sekali dan nggak ada orang baru yang masuk, benar-benar baru, harusnya aman. Misalnya nih kayak orang-orang di kampung, petani-petani, selama nggak ada orang kota pulang ke kampung, aman mereka. Iya sih ya. Sebenarnya kayak gitu memang. Makanya kayak ini kan kasusnya udah bukan corona ya, kita nggak ngomongin corona, jadi kira-kira tuh 2 tahun lagi lah ini eksekusinya. Jadi gimana tuh? Kalau aku sih setuju. Eksekusinya 2 tahun lagi di mana corona hilang, tapi orang-orang yang overload ataupun orang-orang yang tua dibebaskan gitu. Iya, dibebaskan, terus
kan ada sel-sel yang kosong nih. Nah, itulah tempat untuk turis-turis ini. Jadi penjara nggak overload, kemanusiaan bisa ditegakkan. Jadi ada turis, di mana turis-turis ini kan kalau misal nggak nggak terlalu ini kan, nggak terlalu mendesak kan. Jadi kalau misal penjaranya penuh pun, ya udah mereka bisa menunggu giliran ke depannya gitu loh, menunggu seminggu, 2 minggu, itu kan nggak masalah. Tapi kalau yang namanya napi, kan emang harus dipenjara saat itu juga, demi menegakkan supremasi hukum. Logikanya seperti itu. Jadi mendingan turis dimasukin untuk mengisi kekosongan slot-slot ini, supaya bisa menghasilkan uang juga untuk pemerintah. Jadi para napi-napi ini, kan itu juga bisa dibilang memberatkan keuangan negara itu. Jadi kalau ada pariwisata, industri pariwisata seperti ini, ya udah enak kan, pemerintah mendapat pemasukan dari sektor pariwisata ini. Iya, gue setuju dengan skema seperti itu. Skema di mana orangnya itu mungkin penjaranya kosong. Tetapi ketika kita melihat di realita gitu sekarang, di mana kayak penjara, hampir setiap penjara itu kan overloaded gitu. Di mana kayak makanya harus dibebasin. Nah, berarti dibebasin dengan tujuan bisnis dong kalau kayak gitu alasannya. Wah, gimana tuh? Ya, emang... Nah, kalau itu tujuannya bisnis gitu, maksudnya kayak kita membebaskan orang-orang nggak jelas ini demi supaya ada turis masuk menjadi pendapatan negara. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita timbang-timbang, orang yang kita keluarkan ini apakah dia nggak berpotensi bakal menimbulkan kekacauan yang lebih parah lagi dibandingkan yang negara dapatkan dari turis tersebut gitu. Ya, maksudnya kayak kalau aku sih soalnya punya pandangan bahwa penjara itu ya mana bisa sih mengubah pandangan seseorang gitu. Itu nggak ngaruh banget lah. Malah mendingan kalau koruptor misalnya, kita kasih aja denda yang berlipat-lipat gitu, biar dia miskin gitu. Itu mungkin lebih membuat koruptor jera gitu, daripada koruptor kayak Setia Novanto misalnya masuk penjara, dia bisa beli nasi Padang lah, bisa hidup enak, selnya bisa mewah. Kan karena dia punya duit banyak gitu loh. Jadi menurutku sih mending nggak usah dipenjara, hukuman penjara itu dikurangin aja. Tapi ada konsekuensi lain yang mungkin bisa dipikirkan pemerintah supaya membuat narapidana ini jera gitu. Jadi nggak usah kebanyakan penjara, atau hukuman mati juga nggak menyelesaikan masalah sih menurutku. Oke, berarti kita ingin merubah satu sistem yang ada. Maksudnya kayak sebenarnya tujuan kita kan bangun bisnis tourism nih di sini. Ini nih, di sini nih. Penjara. Nah, tapi karena penjaranya penuh, kita rubahlah sistemnya semuanya. Jadi kayak pertanyaannya, kita membuka bisnis, apa kita mau merubah sistem suatu negara? Loh, ini tuh kayak gimana ya? Menurutku kalau kita masuk, kita juga bisa, aku sebagai orang awam nih, orang baik-baik masuk penjara, jadi oh penjara ternyata nggak enak ya, jadi bisa merasakan gitu. Orang-orang yang ada di penjara bisa kenal, oh ini ada orang baik nih, jadi orang baik ternyata enak gitu. Jadi bisa saling mengisi gitu, jadi membangun simbiosis mutualisme gitu. Bagaikan ikan hiu dan remora. Gimana, Mal? Iya, bagaikan ikan hiu dan remora kayaknya analoginya pas nih. Kenapa? Iya, analoginya pas tadi. Kalau misalkan gue pikir-pikir ya, karena kan ya gitu lah. Jelasin dong gimana. Jadi bener tuh, Pak Yasona Lawli itu bener menegakkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ya gue masih ada concern kayak ya yang Arif bilang tadi, kalau misalkan orang-orang ini dibebaskan dengan tujuan bisnis gitu kan, ya itu yang masih ada kekhawatiran sih. Ataupun gini deh, misalnya kayak sekarang kemanusiaan adil dan beradab gitu ya. Kemarin aja, yang baru dibebasin aja udah jualan narkoba lagi anjing. Maksudnya kayak itu apaan anjing? Maksudnya kayak sekarang kita udah ngebebasin nih. Akhirnya kita nemuin dia lagi. Ngapain kan buang-buang negara duit negara. Udah dikeluarin, kita harus nyari lagi, terus masukin lagi, proses lagi di situ. Jadi kayak apa namanya, kayak menurutku, oke, kita sekarang punya ide ini ya. Kita beranggap sistem di Indonesia itu lancar, dimana kayak nggak ada overloaded dan sebagainya.
maksudnya kita positive thinking-nya ke sana gitu. Bisnis ini bakalan menjadi bisnis yang sangat menarik untuknya, khususnya untuk kalangan-kalangan muda, di mana kayak mereka kan, kalau gue ngeliat trennya sekarang kan kayak anak-anak muda itu pasti mencoba sesuatu yang baru gitu. Maksudnya kayak umur-umur kita tuh pengen pasti mencoba sesuatu yang baru yang enggak established lama gitu misalnya gitu. Sebagai contoh kayak ada TikTok deh misalnya gitu. Sebelumnya kayak kita selalu mentertawakan bau Alpenliebe gitu, joget-joget nggak jelas. Sekarang like everyone mungkin punya TikTok gitu. Maksudnya kayak mereka memang penasaran. Sebagai contoh mungkin kayak nanti ada artis atau YouTuber terkenal ikut juga program ini, di mana kayak mereka di penjara dan sebagainya. Wah, gue yakin itu bakal jadi bisnis yang menggiurkan. Tapi dengan catatan, sistem di Indonesia ataupun penjara-penjara yang ada di Indonesia itu nggak overloaded dan dengan angka yang benar-benar kayak angka sempurna lah ibaratnya, kayak nggak lebih dan nggak kurang. Berarti secara ringkas masalah-masalah yang kayak kemarin overloading dan sanitasi dalam penjara gitu yang waktu itu juga sempat disorot juga harus selesai dulu gitu kan, dan penegakan hukumnya juga harus lebih rapi gitu kan kalau misalkan model-model bisnis yang kayak gini mau diterapin gitu kan. Ringkasnya atau kayak yang di India juga sebenarnya kan overloaded semua kalau nggak salah gue lihat videonya juga. Ya. Sebenarnya kan kayak justru mungkin itu yang lebih menarik gitu, kayak anjing nggak lu tidur di satu tempat yang harusnya buat 5 orang itu jadi 20 orang anjing. Jadi berapa ratus % tuh, 400%-an kira-kira. Kalau kamu Mal, kira-kira kalau kita bisnis kayak gitu, kamu mau invest nggak? Ikut kita invest nggak? Ya paling kalau misalkan ini gitu, ya tergantung ntar pasarnya aja gimana gitu kan. Apakah orang-orang se-adrenalin junkie gitu kah nginap di sel itu melihat first hand gimana hidupnya para dealer narkoba, koruptor, teroris. Oh, kalau itu salah sih. Pasar itu bisa diciptakan. Iya, bagus. Pasar bisa diciptakan. Makanya kayak apapun yang lo buat, misalnya kayak TikTok aja, sebelumnya kan mereka nggak tahu pasarnya bakalan seperti apa. Iya sih. Padahal malah tadinya pasar di Indonesia kan yang main TikTok kan orang-orang alay. Nah sekarang anjing, yang main cantik-cantik semua anjing gitu. Ganteng. Jadi kayak memang ya tergantung kitanya melihatnya dari perspektif yang mana gitu. Tapi ini by the way kayaknya meetingnya 2 menit lagi nih. Gimana nih, Vel? Oke, kita sambung. Iklan dulu teman-teman. Oke. Disclaimer yang biasa Vel. Iklannya bakalan mahal karena kita sponsornya banyak. Ini ada L'Oreal, ada Nivea, nanti sensor ya itu. Ada asisten juga nih. Disclaimer apa Mal? Disclaimer yang biasanya kan, ingat kan, bukan berarti apa-apa. Semua omongan kami salah. Dikat nanti. Semua omongan kami ya hanya bercanda. Semua tanggapan kami ya tidak dewasa. Asoy. Mantap. Anjing. Mantap anjing. Lu para anak-anak anjing. Dengerin gua ya. Virus corona udah sampai Indonesia anjing. Gue jadi ngeri anjing. Lu mending pada tobat dah. Lu mati keadaan konyol kena virus corona, kan terkejang-kejang ngeng beda. Mati mampus lu. Ntar orang yang mandiin lu kena virus corona lagi dan nyebar itu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Marvelful. Iya, kembali ke laptop, saudara-saudara. Iya. Jadi tadi sampai pasar bisa diciptakan, kayak lagunya Efek Rumah Kaca. Jadi gimana nih? Itu lagunya Efek Rumah Kaca. Iya, pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan. Efek Rumah Kaca Biru namanya. Coba lihat tuh Rev, lagunya Sinestesia. Albumnya namanya Sinestesia. Lagunya namanya Biru. Siap, nanti gue cek. Jadi gimana nih Mal? Tanggapannya kayaknya mau ngomong nih Mal. Tampaknya sama pengen bacot. Enggak sih. Enggak. Udah nggak pengen ngomong. Tadi kan gue udah ngomong. Iya, jadi setuju ya bahwa kemanusiaan itu harus
ditegakkan. Gini, kayak kita nggak usah ngomongin soal bisnis ataupun soal penjara dan sebagainya. Kemanusiaan dimanapun juga itu harus ditegakkan. Even kita kerja juga, we should be human aja gitu loh maksudnya. Humane, bilangnya. Humane. Kalau human kan orang, humane tuh manusiawi gitu loh. Ya udahlah, bodo amat lah. Iya, Humanity above religion. Above religion. Kaosnya Above religion. Itu muslim kan. Ini pecinya pakai yang gede. Itu peci Madura. Lu pakai peci cepet. Gue pakai belangkon Solo aja deh. Oh, Ya, siap. mantap. Ya itu juga wisata tuh. Kenapa Anda pakai peci belangkon seperti itu? Karena saya ingin simple, kayak ke satu misalnya gitu. Kenapa saya pakai belangkon? Kalau rambut saya lagi jelek. Kedua, karena memang saya pengen tampil beda aja dari yang lain. Out of the box. Orang lain pakai topi, ya aku pakai belangkon. Oh, Dan pastinya. Jadi Anda termasuk kontrarian ya. Jadi paradox thinking. Jadi kalau orang pakai baju A, aku harus paling beda gitu. Gitu ya? Nggak paling beda, but at least you should be different to each other gitu. Maksudnya kayak ada yang membedakan lah. Maksudnya kayak sebagai contoh, semua orang mungkin main TikTok. Nah, gue nggak main TikTok, terus terang. Ada ciri khasnya sendiri gitu ya, Arif ya? Iya, maksudnya kayak gue punya kebiasaan-kebiasaan yang kayak, misalnya orang gitu, kayak sebagai contoh liburan semua ke Bali, ataupun ke Jogja, ke Borobudur, ataupun ke Solo deh simpelnya. Kalau ke Solo kan pasti kan kemana? Ke Kasunanan, sama ke Keraton, mana yang satu lagi? Keraton ini Mangkunegaran gitu. Nah, gue waktu itu jalan-jalannya kemana? Ke RRI, bos. Ganggang menarik tuh. Langsung. Gue masuk kan tuh ke gang itu. Tiba-tiba, ayo bos, dipilih bos. Udah apaan anjing gue mikir. Karena cewek-ceweknya lagi pada dandan anjing. Nyariin warung B1 ya, Fel, di Solo kan banyak gitu. Orang nyari keratonnya, ini nyari warung B1-nya gitu kan. Nyari oseng B1 gitu kan. Ini kayaknya yang beritahu aku deh. Karena emang di situ ada. Emang dari dulu waktu aku punya dulu ada tugas sosiologi, aku datang itu tugas sosiologi penyimpangan sosial, suruh kasih foto ngumpulin tugas 5 foto penyimpangan sosial. Karena kita terlalu greget, kita datengin tuh lokalisasi itu. Di mana? Ya di RRI itu, di Solo itu, belakang RRI itu. Dan emang banyak, emang masih beroperasi. Bahkan hingga sekarang pun masih beroperasi. Nah, walaupun itu ilegal. Cuma ada masalah ternyata. Jadi kayak gue ngobrol sama teman gue yang kuliah di sana, ya dia dulu temannya sama gue. Dia bilang sebenarnya Rif, ini bedanya antara RRI dengan Gang Doli gitu. Nah, kalau Gang Doli itu sebelumnya itu semua orang itu memang jualan di sana. At least kayak mereka itu mendapatkan keuntungan dari market yang ada di situ, ibaratnya kayak aktivitas yang ada di situ. Nah, kalau yang di RRI ini banyak juga warga sekitar atau sekitar hotel tersebut itu yang benar-benar kayak dengan adanya prostitusi ini gitu, karena memang mereka juga kalau yang gue dengar itu meresahkan juga. Bahkan dulu sempat ada kalau nggak salah demo yang banyak kayak banner-banner gitu kayak kami menolak bla 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 gitu. Maksudnya kayak perbedaannya seperti itu. Sedangkan kalau di RRI kan banyaknya juga kan kayak di hotel-hotel losmen gitu ya, sekalipun kayak banyak juga cewek-cewek yang nongkrong di atas motor sendirian gitu kalau yang gue lihat, hasil observasi gue nih gitu. Maksudnya kayak itu banyak banget anjing cewek-cewek cantik yang naik motor sendiri, nggak naik motor, kayak motornya disenderin di pinggir jalan, kayaknya duduk di motor, gak tau nungguin apa, itu tengah jalan anjing, soalnya itu banyak banget kayak gitu tuh. Iya, tapi di lokasinya itu, bukan di luar-luar. Iya, di lokasinya. Enggak, maksudnya bukan out of the street, tapi ya, jadi kayak dalam satu pangkalan ojek itu aja udah gitu. Iya benar, iya. Memang udah kayak pangkalan ojek, benar. Yang membuat Doli itu jayanya lama ya, karena kan ya gue dulu tinggal di Surabaya, gue pernah lihat Doli di masa-masa jayanya gitu kan. Karena yang gue baca sejarahnya emang Doli itu ada dari zaman Belanda, dan dari zaman Belanda memang sistemnya menguntungkan warga sekitar gitu. Beda mungkin sama lu bilang tadi RRI belakang gitu kan. Itu juga simpelnya gini sih.
simpelnya gini, Doli itu di mana lu stay di situ, otomatis lu mau nggak mau harus ikutin sistem yang ada di situ, masukin aktivitas yang ada di situ. Sedangkan RRI itu kan sebenarnya kan tadinya perumahan biasa, yang mungkin gue nggak tahu, mungkin Marvel bisa menjelaskan lebih detail di sini. Yang mana mungkin ada beberapa hotel atau losmen yang melakukan aktivitas tersebut yang akhirnya malah itu mungkin nyebar di daerah RRI sendiri gitu. Kalau sejarahnya aku kurang tahu ya, cuman aku pernah ke situ aja gitu 2 kali waktu itu karena tugas sosiologinya itu berat loh. Untuk kita foto itu berat loh. Bahkan foto dulu apa? Foto cewek-ceweknya. Ya membuat foto itu, mengumpulkan foto tersebut itu berat banget. Bahkan dulu itu aku sempat kesel sama temenku. Jadi kan aku naik motor, aku yang nyetir motor, temenku yang foto kan. Dia begitu ada cewek yang nongkrong satu nih, ayo yuk, itu di depan ada satu. Ya udah aku naik motor ke depan, berhenti langsung suruh foto temenku. Cuman temenku pakai flash, goblok kan. Setelah itu fotonya blur lagi, gara-gara dia panik gitu. Saking paniknya seperti itu, jadi kita nggak dapat foto deh. Setelah 2 kali kita effortnya itu 2 kali kita datang ke situ. Kita takut juga tuh sama preman-preman yang jaga di situ kan. Mucikarinya kan kelihatan ganas-ganas itu. Iya emang, yang di area itu kayaknya gue denger galak-galak gitu emang. Iya, jadi kita dipanggil-panggil. Tapi memang kayak menurut gue mereka juga tahu sih kayak siapa pendatang, siapa yang mencari itu. Misalnya kayak gue waktu itu gue memang kelihatan mungkin gue bukan orang sana gitu loh. Kayak dengan temen gue itu gitu karena mungkin orang-orang sekitar itu nggak mungkin berpakaian seperti itu masuk ke daerah tersebut mungkin gitu ya. Misalnya kayak ya kita pakai helm dan sebagainya ataupun pakaian gue bawa tas dan lain-lain gitu. Mungkin kayak orang-orang tersebut mungkin kayak mikir kayak, wah anjing, ini benar-benar pasar kita nih. Ayo bos, silakan dipilih gitu. Itu benar anjing gue lagi silakan mesti pilih. Tapi pas gue lihat memang cewek-ceweknya lagi pada dandan. Jadi benar-benar kayak lu turun, itu lu bisa milih, bisa jadi langsung di situ sediain kamar kan setahu gue. Yang di suksesnya Doli itu adalah Doli itu ceritanya benar-benar kayak Robin Hood banget gitu loh. Karena kan yang pelanggan terkenal di situ juga ada juga banyak orang-orang kan waktu itu sempat kebuka setelah Doli ketutup gitu kan, tapi mereka tuh kayak ya itu kayak gue bilang dia tuh memberikan sesuatu untuk komunitas gitu, makanya bener kayak Robin Hood, sedikit dalam tanda kutip merampok dari yang kaya pelanggannya itu dan mereka memberi balik untuk komunitas. Tapi itu jauh banget dari Robin Hood bro. Maksudnya kalau lu ngomongin Robin Hood itu satu aktor yang mana kayak sebagai contoh misalnya satu koruptor nih dia nyolong baru dia sebarin. Nah kalau kan jatuhnya kan jual beli. Nah jual beli itu beda lagi. Iya. Kayak kasusnya menurut gue itu beda. Maksudnya kalau Robin Hood itu ya lebih tepatnya Setnov nih misalnya nih gitu, Setnov gitu. Dia maling uang negara kan banyak banget. Mungkin dia masuk penjara terus sebarin uang itu di penjara. Nah itu Robin Hood anjing yang sebenarnya. Oke, atau yang membantu. Kita ngomong udah dari legalisasi wisata apa tadi, dark tourism, wisata gelap di penjara yang ide bisnis tadi sampai ke legalisasi. Ini namanya sex tourism. Ya, dan itu memang ada. Ya, itu emang ada, itu realita kan. Jadi ya, realitanya di Indonesia emang ada gitu loh. Di mana-mana itu. Orang di Hamburg aja kan ada, Braunschweig aja ada tuh. Iya ada, cuman kan Brunson aja di sini ada kok. Di Jerman legal, kalau di Indonesia kan tidak legal gitu, ilegal gitu. Menurutmu gimana tuh sebagai orang yang belajar pariwisata? Oh maksud menurut jadi pertanyaan lu lebih oke, berarti kita sekarang udah topiknya ke sex tourism nih. Iya. Menurut lu berarti pertanyaannya kita nyimpang dikit lah. Pertanyaannya berarti kan di Indonesia harusnya seperti apa? Apakah dilegalkan atau enggak gitu kan? Gini, kayak itu tuh satu kebutuhan yang menurut gue susah terkontrol gitu. Semakin banyak ilegalnya, semakin susah terkontrolnya gitu. Dan di sini kalau gue ngomong dari sisi agama, otomatis gue against dengan hal seperti itu. Tapi kalau gue ngomongin misalnya kemanusiaan, ataupun mungkin kita ngomonginnya dari logika ke logika,
gue malah pengen sebagai contoh kayak dulu di Jakarta itu ada yang Alexis misalnya paling terkenal, di mana kayak itu udah dipusatkan gitu, kayak apa namanya, memang orang-orang kaya doang yang bisa ngewek dengan berbayar gitu. Nah selebihnya kan ditutup, kayak Kalijodo ditutup dan sebagainya. Itu menurut gue poin yang bagus, bukan masalah itu yang buat Ahok, tapi kebijakan itu menurut gue salah satu kebijakan yang menarik dan memang kontroversial gitu untuk diambil gitu. Nah, sebagai contoh kayak di Solo gitu, misalnya Solo ada RRI, like everyone knows. Mungkin wali kotanya tahu, Jokowi juga tahu, gue yakin, karena Jokowi mantan wali kotanya gitu. Terus apa namanya? Akan tetapi ya kembali lagi, apakah kita ingin melegalkan itu, menutup itu, ataupun mungkin ingin membiarkan itu seperti itu. Sebagai contoh, waktu itu gue ke Kalimantan Tengah nih. Ini pengalaman juga nih. Pokoknya gue ke setiap daerah yang gue kunjungi, gue cari tuh seks tourismnya di mana. Sekalipun gue nggak pernah beli orang dong. Nah terus waktu itu gue ke Kalimantan Tengah, ke satu kota di situ. Nah kota itu tuh emang terkenal dulunya. Jadi bahwa saking terkenalnya, waktu itu semua para pekerja seksnya itu dikirim ekstra oleh pemerintah Kalimantan Tengah tersebut, dikirim pulang ke negaranya, bukan negara tapi daerahnya masing-masing. Karena waktu itu kebanyakannya itu setahu gue yang ada di daerah tersebut itu dari Bandung, otomatis Jawa Baratan lah, Bandung, Indramayu, Pantura dan sebagainya gitu. Dan itu gue temuin juga di situ. Nah waktu itu kan gue nggak lama kan di sana, 5 hari kalau nggak salah. Terus gue malam pertama tuh anjing, gue baru nyampe langsung diajak kayak gitu tuh sama salah satu guide gue, dia polisi dia waktu itu, tentara bahkan. Terus sana itu sih mas-masnya mungkin menurut gue kayak mungkin dia tipikal kayak gigolo mungkin gue ngeliatnya ya. Itu kayak ya ini tapi botolnya harus 2, sama ada girls-nya itu harus 1. Jadi kalau kita pengen karaokean, itu kita harus beli botolnya 2 yang harganya mungkin 1 juta gitu. Sama harus juga bayar ceweknya. Jadi cewek harus ada yang nemenin. Nah, botol apa itu? Alkohol? Enggak. Iya. Jadi kita itu kalau nge-club gitu ya, Vel misalnya, itu kita kan harus open table gitu modelnya. Nah, jadi open table di sini itu kita harus, misalnya open table di sini 2 botol gitu, berarti kita harus beli 2 botol yang gede gitu, misalnya kayak let's say mungkin kayak bir angka yang gede, ataupun kayak champagne yang gede, atau apa yang gede gitu misalnya. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu loh. Terus apa namanya, dan memang di daerah tersebut itu waktu itu memang saking maraknya, maksudnya benar-benar kayak saking pemerintah sudah resah dan warga sekitar sudah resah. Akhirnya waktu itu kayak kalau di Jerman kan ibaratnya apa? Abschiebung lagi ya ke negara apa asalnya, kayak ke Syria dan sebagainya. Nah ini Abschiebung tapi versi untuk pekerja seks komersial yang waktu itu dilakukan oleh kabupaten di Kalimantan Tengah tersebut lakukan gitu. Dan apa namanya, tapi tetap ujung-ujungnya juga orang-orang itu juga bakal kembali. Misalnya kayak sebagai contoh sekarang Doli sudah ditutup, tapi kan kita juga nggak tahu orang-orang di situ kemana aja ya. Maksudnya kayak most of them itu kemana juga kita nggak bisa tahu. Kita cara men-tracknya seperti apa gitu loh. Dan apa namanya, dan itu sangat susah gitu menurut gue untuk dikontrol di mana di situ itu ilegal gitu. Jadi kalau gue sih simpel, gue pengen itu dilegalkan karena itu salah satu bagian dari, bukan karena gue orang pariwisata, tapi itu salah satu bagian daya tarik daerah tersebut untuk dikunjungi. Misalnya kayak mungkin dulu orang dari luar negeri, orang dari kota lain pasti mungkin ke Doli hanya untuk just for sex gitu sebagai contoh gitu. Dan ketika itu diilegalkan ataupun itu ditutup kan makin gak terkontrol. Sekarang apakah Bu Risma tahu gitu, maksudnya mantan-mantan PSK tersebut sekarang ada di mana gitu? Menurut gue susah itu malah nyebar kan kalau nggak ada lokalisasinya. Nah, malah itu nyebar mereka bisa menularkan kebiasaan ini ke orang-orang yang di luar lokalisasi itu. Tadinya kalau di lokalisasi ya kalau mau berbuat maksiat ya udah di situ aja. Anak-anak kecil atau apa yang tidak tinggal di situ, semua orang yang tidak tinggal di situ tidak tahu gitu. Semua warga Surabaya yang tidak tinggal di lokalisasi itu tidak mengenal itu sama sekali gitu loh. Ya. Kalau misalkan tidak disupport secara ekonomi juga, mereka juga ya bakal melakukan ini terus karena ya mau gimana lagi, mereka juga butuh duit gitu. Makanya gue pro lokalisasi sih. Iya, aku juga gitu sih. Aja.
Tapi kita bisa ambil benang merahnya sih sama yang tadi. Jadi kita ngomongin soal perjudian, kita ngomongin soal PSK apa sih? Namanya apa? Pekerja seks komersial. Ya, pokoknya kita ngomongin tentang prostitusi ya. Kita ngomongin tentang perjudian, prostitusi, terus minuman keras beralkohol, sama ide bisnis kita wisata di penjara. Itu kalau tidak dilegalkan, sedangkan ada permintaan, maka akan ada penyimpangan yang di situ kita tidak bisa mengontrol. Poinnya adalah itu kan. Dari aku coba simpulkan. Ya itu simpelnya lah. Maksudnya kayak sekarang misalnya salah satu alasan pemerintah Belanda ataupun di sini Amsterdam gitu paling gampangnya melegalkan ganja itu kan simpel alasannya supaya semua kriminalitas atau jual beli yang ada di daerah tersebut itu terkontrol gitu. Nah, akhirnya apa sekarang? Mungkin awal berpikir anjing ini pasti orang Belanda nanti bakal mabuk semua isinya. Tapi kenyataannya apa sekarang? Kan cuma turis yang mabuk di situ. At least kayak you smoke, tapi karena kalian sudah terbiasa dengan hal itu, ya akhirnya kalian juga bosan sendiri. Dimana kayak, alasan kenapa kalian misalnya beli narkoba juga kan mungkin karena satu kalau nggak ketergantungan ya mungkin mau coba. Ataupun kayak, anjing gue tertarik nih kayak hal-hal ilegal seperti ini gitu loh. Nah, ketika itu dilegalkan itu menjadi hal yang lumrah yang akhirnya kayak kita gampang kontrolnya gitu loh. Makanya kayak sekarang prostitusi juga itu sebenarnya case yang sama. Ya, cuma kan ya itu sama sih. Soalnya gini kayak orang-orang di Indonesia kan gini kalau lu nanya gitu, orang Indonesia tuh orang paling sangean anjing. Maksudnya entah cowoknya entah ceweknya anjing. Apalagi sekarang baru tuh ada tuh yang videonya ini Pangeran Brunei anjing. Oh iya, Pangeran Brunei. Itu ya. Anjing. Itu kocak tuh komen-komennya kayak misalnya aduh rahimku anget mas, rahimku anget goblok. Atau dulu yang pas Asian Games pertama kali Jonathan Christie ngetop terus ke post fotonya six pack-nya bilang, "Mas, itu roti sobeknya pengen gue jilat dong ya." Itu nah, ada juga. Iya, artinya kayak anjing entah cowoknya entah ceweknya. Orang-orang Indonesia tuh memang paling sange gitu loh. Terus satu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin demand on supply gitu maksudnya kayak ya gampang. Naufragenya itu emang banyak bos yang butuh seks seperti itu, yang bayar kayak gitu. Makanya kayak sekarang kalau itu dilegalkan, bahkan pemerintah malah dapat untung loh yang banyak banget. Selain azab kita yang mungkin dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi untungnya juga banyak gitu. Dimana kayak anjing di situ kan ada pajak ya, misalnya kayak pajak lokalisasi. Oh kalian misalnya kalau gue ngomongin teknis gitu ya. Oh, berarti tempat ini punya 10 wanita. Nah, berarti sebulan misalnya pajaknya sekian gitu. Oh, punya ini tempat 5 wanita pajaknya sekian. Jadi at least semua terkontrol dan dengan kesehatan juga. Itu kesehatan paling penting. Dimana kayak mungkin si orang-orang tersebut kan si PSK-nya lah di sini kan terdaftar. Mungkin kayak mereka tiap sebulan sekali atau 3 minggu sekali ada kontrol dimana kayak mereka disuntik anti HIV lah dan sebagainya. Jadi kayak itu tuh cara pencegahan yang terbaik untuk mencegah HIV dan AIDS di Indonesia menurut gua. Dan Pak harus pakai pengaman ya. Pakai pengaman ya, gitu. Sekalipun gue tahu orang-orang Indonesia tuh memang orang-orang yang paling egois gitu. Maksudnya kayak apalagi cowok-cowoknya gitu. Misalnya kayak mereka nggak mau pada pakai pengaman karena memang mungkin merasa lebih nggak enak lah dan sebagainya. Tapi kayak makanya kayak banyak orang-orang yang terkena HIV AIDS itu memang kalangan yang menurut gue pendidikannya kurang. Kebanyakan gitu ya, dimana kayak mereka ngewek gonta-ganti cewek gitu ataupun gonta-ganti cowok, tapi kayak gitu karena mereka nggak tahu efeknya seperti apa, akhirnya mereka dapat gitu loh. Kalau di Munchen ganja itu legal atau ilegal sih? Maksudnya kalau nggak salah pernah dengar ada daerah yang ini khusus untuk jual beli ganja di Munchen. Nggak. Kalau dibayar ini tuh jual beli itu streng verboten, bahkan kayak lu aja nih kalau di taman gitu misalnya yang ngerokok itu dia kadang kalau terhembus polisinya juga bisa nanya ini berapa gram dan sebagainya karena memang kadang mereka juga bisa nangkep itu urut orang yang konsumsinya berlebihan kalau setahu gue. Mereka bisa nangkep legal. Soalnya Bayern itu memang paling rese lah kalau di Jerman itu peraturan. Ini ya jadi kalau ganja yang untuk bukan untuk kesehatan, maksudnya bukan kalau untuk kesehatan kan ini nih udah ada tuh di apotek-apotek
yang produk dari ganja, tapi bukan untuk yang ini buat ngegile. Ya, bukan buat ngegiting, bukan buat gitu kan. Iya. Itu emang udah ada kan, tapi kalau ganja yang buat ngegile gitu nggak ada ya di Munchen. Soalnya aku pernah baca deh kalau nggak salah, ada satu jalan yang di Munchen yang emang legal untuk ngeganja di situ sama jual beli di situ. Wah, jalan mana tuh? Nah itu kurang tahu tahu gue sih. nggak ada sih, Vel. Kalau yang legal di, Iya nih, nggak ada. Jerman, setahu gue tuh nggak ada yang jual beli. Literally lu jual beli itu dilegalkan, setahu gue nggak ada, karena memang gini, bahkan lu bisa dihukum kalau lu jual beli. Yang paling pasti lu konsumsi boleh, tapi kalau lu jual beli dan kelihatan polisi. Banyak orang di Jerman juga kan yang sebenarnya kan pro untuk pelegalan bisa ganja diulang tersebut. Tadi? Nah, apa namanya? Jaringannya kosong tadi. Kedengeran nggak sekarang? Nah sekarang oke. Ya, makanya banyak kayak penduduk di Jerman itu yang pro untuk ganja itu dilegalkan, karena memang kayak sekarang mereka masih ilegal, jadi kayak untuk jual beli itu yang paling streng verboten. Makanya kalau lu dari Amsterdam bawa ganja ke Jerman lewat Köln dan sebagainya, itu kan lu nggak boleh. Karena kita masih ilegal di sini. Terkecuali Jerman udah legal, otomatis ya apa yang lu bawa it's clear. Kalau bawa dari Ceko sama Amsterdam kelihatannya boleh, tapi ada maksimalnya deh berapa gram gitu. Ya mungkin ya. Ada maksnya kayak ada. Jadi nggak beneran nggak boleh, tapi ada maksimalnya. Jadi cuma dibatasin doang. Soalnya kalau lu bawa banyak-banyak dikira penjual, bukan dikonsumsi pribadi. Ya itu makanya kayak memang jual beli kan nggak boleh kan sebenarnya, simpelnya kan dari situ. Iya. Dan gimana ya? Aku waktu di Indonesia nggak tahu begini-beginian, cuman kata teman-temanku yang kuliah di Indonesia juga banyak ganja yang beneran streng ilegal di Indonesia, itu pun banyak gitu loh. Kita nggak usah bicara alkohol deh. Kalau alkohol mah ya emang kalau di di minimarket nggak ada, tapi bisa diambil di supermarket walaupun pajaknya tinggi gitu. Perjudian di Indonesia juga ada, cuman ya judinya beneran ilegal gitu loh. Iya. Bahkan biasanya mungkin ada backingan orang-orang kuat di situ, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita bicara ganja kan ini suatu yang dikonsumsi kayak alkohol. Cuman kalau di Indonesia tuh problemnya adalah ganja sintetik. Kalau kamu pernah gorila ya, tembakau gorila? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Kalau gorila nggak tahu. Cuman kalau ganja sintetik itu kurang bagus katanya. Juga gorila sempat ngetop kayaknya, sempat masuk Indo. Nah itu nggak tahu kalau gorila. Sekarang juga masih ada kalau nggak salah. Iya, sempat masuk Indo. Itu nggak tahu tembakau apaan itu. Cuman kalau setauku, karena aku dengerin lagunya Jason Ranti, dia bilang kan di lagunya, ganja sintetik efeknya rumit. Ada kata-kata seperti itu tuh di lagunya. Iya, karena ya ngegilenya jauh lebih ini gitu. Iya, karena kimia mungkin ya. Iya, karena kan sintetik kan. Beberapa yang artifisial gitu ternyata jauh lebih wow efeknya gitu lah. Iya, jadi kenapa harus sintetik? Padahal Indonesia kan untuk nanam ganja kan gampang. Aceh aja ada banyak gitu. Kenapa harus sintetik gitu loh? Kenapa harus sintetik? Itu kan berarti mungkin sintetik kan mungkin bahan-bahannya impor dari mana nggak tahu ya. Atau apa. Padahal kan ya intinya simpel sih, kenapa? Ibaratnya kalau gue ngira mungkin dari segi biayanya mungkin bisa jadi lebih murah dibandingkan ganja yang sebenarnya. Dan dari segi efek juga mungkin kayak ya ada efeknya, atau ibaratnya kayak gimana ya, kayak lu sekarang menghirup pewarna buatan sama warna asli juga kan beda kan, tetapi kan kayak mereka dari segi warnanya sama. Menurutku karena ini ilegal gitu loh. Coba kalau legal gitu boleh nanam di depan rumah gitu. Ya nggak di depan rumah juga sih, maksudnya di rumah gitu boleh nanam satu pot gitu. Kan gampang gitu kan. Bahkan kita bisa ekspor kayak siapa itu yang dari PKS, Rafli Kambe atau siapa itu, dia bilang yang itu kita harus ekspor gitu buat bayar hutang gitu. Itu kan ide yang sangat cemerlang kan.
Iya, tapi ya gue bilang itu bisa jadi salah satu ide sih, karena kan kita ada gitu. Dan ya emang dari dulu ini gitu. Iya, Cuma dan ya, juga bisa jadi wisata tuh, jadi Aceh, kota ganja gitu. Wah, itu cuma banyak ya, tuh turisnya. ini memang masalahnya sama kayak dari Lu nggak bisa, lain. Vel. Lu nggak bisa pisahin antara ganja dengan seks. Sedangkan sekarang ya, misalnya gitu. Di Aceh, lu berduaan aja sama cewek yang bukan istri lu, itu aja udah hampir streng verboten anjir. Satu, lu aja kalau di hotel, itu kalau lu mau nginep bareng, itu selalu ditanyain KTP-nya apakah menikah bersama, terus ada surat nikahnya atau enggak. Nah, sekarang orang-orang datang ke sana hanya untuk menggajah. I'm not sure gitu loh. Maksudnya kayak, at least mereka juga pasti mencari indirect tujuan. Sebagai contoh kayak, lu mungkin tujuannya, mungkin gue tujuan ke Braunschweig, gue ketemu lo gitu. Tapi kan di situ juga ada gang yang kemarin hampir kita masukin sebagai contoh. Maksudnya kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan apalagi kayak lu udah mengganja, lu udah nge-fly, apa yang lu cari sih? Biasanya kayak mayoritas cowok gitu, ataupun kayak bahkan cewek juga, ya pasti mencari prostitusi. Itu paling gampang. Jadi karena menurut gue gini. Aku nangkep poinnya jadi gini aja. Kita nggak usah berpanjang-panjang. Jadi kalau kita punya apa ini istilahnya, kita berandai-andai aja ya. Kalau kita punya power gini, ya berarti Aceh itu harus legal ganjanya. Jadi kota ganja gitu. Terus Bali kota alkohol gitu. Terus Nusa Kambangan ya bisa juga, atau gini, Aceh nggak usah dijadikan kota ganja yang benar-benar di situ jual belinya. Aceh hanya menanam. Misalnya kita bisa lempar kota ganjanya sebagai contoh di Solo, ataupun mungkin di Jogja, ataupun mungkin di Bali, di mana kayak hanya di situ jual beli yang benar-benar legal. Nah, selebihnya itu ilegal. Jadi Aceh itu hanya menanam karena mungkin dari segi kadar airnya lah, ataupun temperaturnya dan sebagainya lebih cocok dibandingkan di daerah lain. Tapi Aceh punya budaya dengan ganja itu udah sejak lama. Walaupun Jawa juga punya sejarah dengan ganja itu sejak lama. Tapi ganjanya lebih kayak, setahu gue mereka kan bukan yang dikonsumsi untuk merokok gitu kan. Iya, mereka tuh ganjanya Aceh tuh mereka ini penyedap, obat dan sebagainya. Jadi kayak menurut gue, soalnya kalau ganja lo isep itu kan jatuhnya juga memabukkan lah, ibaratnya lo bikin fly. Jadi kayak it's never happen, itu nggak bakalan terjadi di Aceh yang apa namanya, ibaratnya lu berduaan sama cewek aja lu bisa angkut mobil apa tuh polisi syariah kan bisa dijadiin baju atau apa, itu kan banyak kan, bisa dijadiin sebagai obat atau apa gitu. Makanya kayak gue bilang kayak bahwa ganja di Aceh itu hanya untuk penanaman, kita bisa mencari sentral yang lain sebagai contoh. Bukan ganja rekreasi. Iya, misalnya kayak untuk jual belinya mungkin kayak lebih gampang di Bali atau di Papua atau apa. Jadi kayak kita mengekspor dari satu daerah ke daerah yang lain, tapi kita tetap kayak tetap patuh terhadap hukum yang ada di Aceh gitu loh, bahwa di Aceh kan memang semuanya banyak yang streng verboten kan di sana. Jadi Bali boleh di Bali kita boleh ngeganja, boleh prostitusi. Di Bali semuanya boleh perjudian. Waduh, Bali kaya itu. Boleh. Cuma gini gitu. Udah gini Bali juga nggak ada kayak gitu, Bali juga udah kaya. Makanya kayak kita sebagai contoh, kenapa gue pengen liburan banyak ke tempat di daerah di Indonesia, salah satunya gue juga pengen mencari Bali yang baru. Mungkin kayak sebagai contoh daerah Medan gitu misalnya gitu ya. Itu daerah Medan itu kan banyak Katoliknya, mungkin di sana lebih gampang tuh untuk prostitusi ataupun ganja gitu, dan deket juga dari Aceh. Jadi kayak shifting si ganjanya itu nggak jauh, sama-sama Sumatera bos, itu nggak terlalu jauh kan. Bisa juga di situ kan ada Danau Toba lah, atau di Padang gitu misalnya. Wah menarik gitu. Padang agak konservatif, mending Medan, karena Medan Medan udah paling perfect tuh Medan tuh. Tonjok-tonjokan juga gampang anjing di situ. Orangnya juga temperamen semua. Iya, preman everywhere. Oke, jadi antara Medan atau Bali ya. Kalau yang di timur di mana tuh? Cuma gini loh, yang di Medan.
Nih, atau gini, kalau mau daerah timur, Sulawesi juga maksudnya kan sebenarnya udah timur belum sih? Kalau Sulawesi. Iya, Sulawesi udah timur, Sulawesi Utara. Kan ya, Sulawesi tengah ke timur lah. Mungkin bisa dicari di situ kayak daerah-daerah pantai apalah. Maksudnya kayak Indonesia tuh nggak cuma Bali. Kalau Bali menurut gue sekarang tanpa ada dilegalkannya ganja dan prostitusi juga memang sudah ada. Dan itu memang banyak orang yang sudah menutup mata gitu loh. Jadi memang that's why orang kalau mau party di Indonesia memang paling gampangnya ke Bali. Nah, kita sekarang untuk generasi kita yang muda ini harus mencari apa nih the next Bali gitu. Sebagai contoh kayak di Sulawesi lah, di Kalimantan lah, atau di mana kayak wah kita mencari distrik baru nih untuk maksiat ini tuh di tempat yang lain. Dan cuma di Bali apa ya? Bali itu kan makin lama kapasitasnya juga makin overlasted ya istilahnya. Sudah makin lama makin ini gitu. Kebanyakan orang, makin lama juga tempatnya makin gak enak. Kemarin juga sempat krisis air kan. Gimana kita bikin ya racing juga itu termasuk untuk wisata yang maksiat begitu gitu. Karena kan kayak apa ya, Bali udah gini, Jakarta juga banyak bertumbuh kan dengan banyaknya bar, pertama Fable, Dark Down, Zodiac gitu kan. Terus Jogja dengan Bose gitu kan. Kan makin lama makin banyak nih. Ya paling nanti buka di mana gitu kan. Ya dengan naktal ya kayak si Arif bilang tadi, azab gitu kan. Ya kalau kita ngomongin azab anjir, azab paling simpel yang Tuhan berikan ke kita sekarang itu ya COVID Corona lah ini. Iya jelas. Merusak alam berapa maksudnya kayak berapa ratus tahun kita udah merusak alam gitu ya, kayak kesatu. Terus kedua juga anjir, ini benar-benar gue ngiranya kayak ujian terberat sih mungkin kayak yang Tuhan berikan itu ya sekarang wabah ini namanya juga wabah gitu dalam ilmu ataupun ilmu agama. Wabah itu sesuatu penyakit yang tidak ada obatnya. Memang benar, ya ini benar-benar wabah. Kalau HIV mungkin dia satu penyakit yang tidak ada obatnya, tapi dia bukan wabah karena nggak setiap orang gampang terinfeksi. Wabah itu kan benar-benar ya satu penyakit. Ini pandemi, pandemi namanya. Pandemi. Dan bencana-bencana juga yang masuknya ke bidang alam juga gitu, atau gempa atau apa yang kayak kemarin gitu kan. Itu kan nggak cuma anak Krakatau kan, Merapi, Semeru, Kerinci. Ya, tadi aja gue jalan-jalan ke kolam belakang, kalau kalian lihat post Instagram gue barusan, ada telur bebek, sumpah. Itu sesuatu yang nggak pernah aku lihat tuh, ada telur bebek, ada anak bebek di kolam belakang rumahku. Itu nggak pernah tuh ada sebelumnya. Aku lihat di mana-mana nggak ada tuh anak bebek sama telur bebek. Itu juga kalau misalkan lihat beberapa videonya, teman-teman gue yang di Manchester di jalan utamanya pernah tiba-tiba masuk ke rusa gitu kan. Itu lumayan itu. Oke. Kalau ya kembali lagi ke topik tadi, ya penjara sih kita udah terlalu menyimpang ya udahlah. Ini simpel penjara itu sebenarnya kita udah final bahwa kita setuju itu bakal terrealisasi, akan tetapi sekarang dengan birokrasi yang ada itu memang sangat susah gitu loh. Ya itu gampang ya. Tapi ya sebenarnya kita gampangnya itu ya mungkin kalau memang pemerintah mau ibaratnya kayak memberikan kita izin, itu harusnya salah satu daya tarik yang baru, sekalipun it's not gonna be easy untuk memasarkan produk tersebut. Daya tarik yang gampang untuk maksudnya realistis, juga daya tarik yang berpotensi lah ya, kurang lebih. Sebenarnya semua berpotensi gitu, cuma ya tinggal. Tapi kalau alkohol dan seks bebas atau perjudian itu kan susah untuk nggak realistis maksudnya. Ini bahkan menurut gue malah itu yang jauh lebih realistis. Tapi kalau alkohol malah realistis banget, Fel. Tapi kalau pertanyaan sekarang kayak dilegalisasi atau enggak, itu ya tinggal tergantung pemerintahnya seperti apa gitu maksudnya. Tapi malah itu menurut gue itu bukti yang sudah di depan mata. Lu ke RRI, lu pengen pilih yang seperti apa juga ada gitu sebagai contoh. Jadi kayak anjing itu udah kurang realistis apa lagi. Kalau di Manado ada alkohol cap tikus itu harus diproduksi massal tuh biar bisa ekspor. Jadi nggak cuma bintang doang. Ini satu shift budaya juga waktu itu ya, gue sempat ngeliat akun-akun overheard kan, banyak overheard FWB gitu misalkan. Itu membuktikan pernyataan gue makin lama orang Indo tuh sangeannya makin muncul aja. Bener. Itu udah lama anjing. Maksudnya kayak nggak sekarang aja gitu. Maksudnya kayak memang ya itulah kayak
banyak orang goblok zaman sekarang itu menurut gue yang mereka itu nggak bisa menggunakan sosial media anjing. Maksudnya kayak kenapa mereka harus komen kayak anjing rahimku anget mas, goblok emang ada kompornya di situ anjing. Jadi nggak cuman pelecehan seksual itu nggak cuman dari cowok ke cewek, tapi juga bisa dari cewek ke cowok ya. Iya, maksudnya kayak kalau kita ngomongin gender, kesetaraan gender, memang semuanya setara anjing. Cuma memang sangenya juga setara goblok, gitu. Yang kelihatan goblok memang cowok di mana-mana memang kelihatan goblok dalam penyampaiannya gitu. Nah, bagus nih. Kita bisa ngomongin semua hal tuh bagus banget karena podcast ini tidak ada apa-apanya. Dan ya itu, gue bilang ya, karena kesetaraan gender itu juga holding each other accountable gitu ya, termasuk dalam hal pelecehan seksual atau dalam hal kesangean gitu kan. Iya, benar kata Arif juga tadi. Iya. Makanya kayak itu nggak ada bedanya lah, cuma ya perbedaannya mungkin cara penyampaiannya. Sekarang kalau cowok kan lebih gampang menyampaikan kayak cerot gitu atau berbicara kayak wik gitu. Ya. Kalau cewek kan enggak anjir, maksudnya kayak ya itu perbedaannya lah. Cewek itu kan lebih menahan diri, tapi ketika dikasih kesempatan, wah mereka tuh menggila gitu. Makanya kayak ini udah 2 menit lagi kita harus mengakhiri mungkin ini. Ya, pokoknya saran dariku buat para yang mendengarkan atau yang melihat lewat YouTube, para manusia-manusia sange ini. Ya, para pirsawan, semua enggak yang sange, bukan yang itu. Pendengar kita, pirsawan kita, itu enggak ada yang sange-sangean gitu. Semuanya pinter, semuanya kritis gitu loh.